Halo anak-anak hebat, salam literasi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sebuah materi yang sangat menarik. Kita akan membahas mengenai literasi asyik banyak manfaat bersama Ibu Utami Ngudi Lestari dari SMP Negeri 5 Purwokerto. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang literasi, pasti teman-teman di rumah masih bingung apa itu literasi. Yuk kita simak bersama-sama. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Aktivitas ini tentunya sering kita lakukan, terutama dalam kegiatan di sekolah. Kita bisa membaca, kemudian melihat sesuatu yang baru, menyimak penjelasan dari guru, menulis apa yang kita peroleh, dan menyampaikan pendapat dari diri kita masing-masing. Semua itu merupakan contoh bentuk literasi. Jadi, Ibu rasa semua sudah melaksanakan literasi ya, meskipun masih sederhana. Selanjutnya, apa pentingnya literasi? Apakah literasi itu penting untuk kita? Ataukah literasi itu adalah istilah yang justru menambah beban untuk kita? Mari kita simak bersama. Yang pertama, literasi itu penting agar pola pikir kita menjadi lebih kritis. Dalam menghadapi suatu masalah, kita bisa lebih detail dan lebih tahu cara menyelesaikannya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuka cakrawala pengetahuan. Membaca adalah jendela dunia. Oleh karena itu, cakrawala pengetahuan pasti akan kita dapatkan jika kita rajin membaca. Yang ketiga adalah menumbuh kembangkan nilai budi pekerti. Semakin banyak kita membaca, maka nilai budi pekerti kita akan semakin tinggi. Lalu yang keempat adalah menambah perbendaharaan kata kosakata seseorang. Semakin banyak kita membaca, maka akan semakin banyak istilah-istilah yang kita ketahui, meskipun itu adalah istilah asing. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Verbal di sini kaitannya dengan kegiatan berbicara. Ketika kita sudah memiliki banyak kosakata, maka ketika kita menyampaikannya, kita akan lebih mudah. Kemudian yang terakhir adalah membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Jika kita sudah terbiasa membaca, maka kita akan lebih mudah untuk konsentrasi. Hal ini sangat penting karena di kehidupan kita harus konsentrasi dengan apa yang kita lakukan. Contohnya ketika menghadapi ujian atau mengerjakan tugas atau mengerjakan ulangan. Kita harus konsentrasi tentunya. Berikutnya, setelah kita tahu pentingnya literasi, pasti kita ingin meningkatkan kemampuan literasi kita. Bagaimana caranya ya? Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah biasakan membaca minimal 15 menit setiap hari. Jika kita sudah terbiasa membaca minimal 15 menit, kita bisa meningkatkan durasi waktu membaca kita menjadi 20 menit, 30 menit, atau bahkan lebih dari itu. Yang kedua adalah membaca apa yang kamu sukai. Ketika kalian menyukai sesuatu, maka kalian akan membacanya dengan hati. Kalian menyukai komik misalnya, silakan kalian baca komik. Kalian menyukai tentang flora atau fauna, maka bacalah tentang flora dan fauna. Jika kalian menyukai tentang masak-memasak, kalian boleh membaca tentang masak-memasak. Jadi,
Ketika kalian membaca apa yang kalian sukai, kalian akan lebih ingin tahu apa yang sebenarnya dijelaskan di sana. Kemudian yang ketiga adalah seringlah berkunjung ke perpustakaan. Tapi di sini tidak hanya berkunjung ya, kalian harus mengoptimalkan fungsi perpustakaan. Contohnya kalian membuka-buka buku baru, kemudian melihat buku yang baru datang seperti itu, atau membuka-buka buku yang kalian belum pernah buka sebelumnya. Lalu yang keempat adalah biasakan menulis kegiatan harian. Kalau zaman dulu mungkin ada yang namanya menulis buku harian. Untuk anak-anak zaman sekarang, buku harian mungkin tidak ada. Adanya mungkin sekarang blog seperti itu. Kalau tidak malah status WhatsApp seperti itu ya. Tapi jangan biasakan menceritakan seperti itu secara berlebihan. Lebih baik kalian kumpulkan ceritanya, kemudian kalian bisa jadikan buku. Dan suatu saat itu bisa menghasilkan pundi-pundi uang untuk kalian. Lalu yang terakhir adalah biasakanlah memberikan hadiah berupa buku. Ketika kalian memberikan buku kepada orang lain, maka harapannya orang lain akan lebih rajin untuk membaca. Maka literasi juga akan meningkat. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, apakah literasi itu penting saat ini? Kita akan cari tahu ya. Yang pertama adalah literasi dapat menyaring informasi. Banyak berita-berita yang beredar saat ini, entah itu berita yang betul atau berita yang keliru. Jadi dengan kalian berpikir kritis, dengan memiliki literasi yang tinggi, kalian dapat membedakan mana yang hoax dan mana yang fakta. Jadi kalian bisa memilih informasi dengan tepat, tidak langsung menerima bulat-bulat. Lalu yang kedua adalah memudahkan mencari jalan keluar dari permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan suatu masalah. Misalnya saja kalian ingin membuat jus, tapi kalian tidak tahu caranya. Maka kalian mencari cara untuk membuat jus. Otomatis kalian harus membaca langkah-langkahnya. Ketika kalian membaca langkah-langkahnya, kalian sudah melakukan kegiatan literasi dan masalah kalian akan bisa dipecahkan. Lalu yang ketiga adalah menjadi lebih percaya diri. Ketika kalian sudah memiliki banyak kosakata, kemudian kalian memahami setiap permasalahan yang ada, kalian akan lebih percaya diri dalam menyampaikan sesuatu. Seperti itu. Dan yang keempat adalah masa depan akan menjadi lebih baik. Ketika literasi kalian baik, membaca, menulis, bahkan berbicara kalian baik, maka kalian akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Karena mencari pekerjaan itu tidak hanya bekerja secara fisik, tapi secara intelijensial, baik itu menulis, berbicara, itu juga perlu dalam bekerja. Lalu, sekarang kan kalian sudah menginjak jenjang SMP. Di SMP Negeri 5 Purwokerto ada beberapa literasi yang sudah diterapkan. Kalian harus siap-siap mengikutinya ya. Yang pertama adalah majalah dinding. Majalah dinding adalah media yang digunakan untuk menyampaikan banyak sekali informasi. Bisa berupa tips, cerita, pantun, humor, atau yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah literasi perpustakaan. Kalian akan diminta untuk membaca buku di perpustakaan, lalu kalian mencatat target yang sudah kalian laksanakan setiap harinya. Kemudian, ada juga literasi agama. Setiap awal pembelajaran, setiap hari,
dianjurkan dan sangat disarankan kalian untuk membaca Al-Quran. Terutama untuk yang muslim ini ya, untuk yang beragama non-muslim harap menyesuaikan. Seperti itu. Jadi itu adalah contoh-contoh literasi yang ada di SMP 5 Purwokerto. Yang terakhir, karena materinya sudah selesai, Ibu akan memberikan sedikit tugas literasi sekolah. Apakah kalian sudah mampu memiliki kemampuan literasi atau belum? Kita akan melihatnya dari sini. Ibu ingin kalian menceritakan secara singkat pengalaman kalian mengikuti MPLS SB hari pertama di SMP Negeri 5 Purwokerto. Untuk teknisnya silakan nanti kalian kirim di Google Classroom sesuai dengan panduan yang akan Ibu berikan di sana. Ibu rasa cukup untuk materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam literasi.